Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita masih bisa belajar bersama-sama pada video pembelajaran kali ini, di mana dengan keadaan yang seperti kita ketahui, kita tidak bisa bertatap muka, tidak bisa berjumpa dalam satu ruangan. Namun bukan berarti semangat belajar kita menurun, tapi harus lebih semangat lagi. Untuk itu, mari kita tanamkan bersama-sama tekad untuk terus belajar, untuk terus berusaha menjadi lebih baik, menjadi lebih pintar, agar masa depan kita nanti akan menjadi cerah. Baiklah anak-anakku sekalian, kali ini kita akan bersama-sama belajar bahasa Arab, yang mana di kelas 4 ini nanti kalian akan belajar beberapa tema, beberapa bab yang akan kalian pelajari. Mohon disimak, mohon diperhatikan dengan baik agar kalian dapat memahami, kalian dapat menjawab soal-soal yang nantinya akan dipertanyakan, akan diberikan oleh Bapak, dan tentunya semoga kalian dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti pelajaran tidak dengan satu kendala apapun. Baiklah, mari kita mulai bersama-sama pembelajaran kita kali ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita memulai memasuki pembelajaran kita, alangkah baiknya kalian harus memahami tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar. Di sini tertulis KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4. KI artinya kompetensi inti. KI 1 berkaitan dengan sikap spiritual, KI 2 berkaitan dengan sikap sosial, dan KI 3 berkaitan dengan pengetahuan, dan KI 4 berkaitan dengan keterampilan. Pada KI 1, yaitu sikap spiritual, kalian harus bisa menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang kalian anut. Kemudian pada KI 2, di sikap sosialnya, kalian harus mampu menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga kalian. Kemudian pada KI 3, pada pengetahuan, kalian harus memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan menanyakan berdasarkan rasa ingin tahu tentang diri kalian, tentang makhluk ciptaan Allah dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpai kalian di rumah, di sekolah, atau di tempat bermain kalian. Lalu pada KI 4,
berkaitan dengan keterampilan, kalian harus mampu menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak yang beriman dan berakhlak mulia. Itulah kompetensi inti dari mata pelajaran pendidikan agama Islam dan bahasa Arab. Semua dari kelas 1 sampai kelas 6 bunyinya sama. Lalu di sini ada kompetensi dasar terkait dengan pelajaran bahasa Arab. Ada 1.1 menerima bahwa kemampuan berbahasa merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala. 2.1 menjalankan sikap peduli dalam berkomunikasi dengan lingkungan sosial sekitar rumah dan sekolah. 3.1 memahami fungsi sosial dan unsur kebahasaan, bunyi, kata, dan makna dari teks yang sangat sederhana terkait tema al-unwanu dengan melibatkan tindak tutur memberi dan meminta informasi tentang alamat seseorang. Dan 4.1 mendemonstrasikan tindak tutur memberi dan meminta informasi tentang tindak tutur memberi dan meminta informasi tentang alamat seseorang. Oke. Itu kompetensi dasar yang harus kalian pahami, yang harus kalian penuhi dalam mata pelajaran bahasa Arab di bab 1 tentang mengenai alamat al-unwanu. Dan kalian bisa lagi baca nanti di sini ada 1.2, 2.2, 3.2, 4.2, di mana 1.2 kalian harus bisa mengamalkan kemampuan berbahasa untuk hal-hal yang baik sebagai wujud rasa syukur atas anugerah Allah Subhanahu wa taala. 2.2 menjalankan sikap jujur dalam berkomunikasi dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Dan 3.2 menganalisis unsur kebahasaan, bunyi, kata, dan makna dari teks yang sangat sederhana terkait dengan tema al-unwanu atau alamat dengan memperhatikan struktur al-arqam atau nomor-nomor dari 1 sampai 30. Dan 4.2 menyajikan hasil analisis bunyi, kata, dan makna dari teks sangat sederhana terkait tema al-unwanu secara lisan dan tulisan. Nah, di sini ada indikator pencapaian kompetensi. Ada 5 indikatornya pada bab 1 ini, di mana kalian harus bisa melakukan percakapan sehari-hari tentang alamat dan angka dari 1 sampai 10 dalam bahasa Arab. Yang kedua, kalian harus mampu melafalkan bacaan-bacaan bahasa Arab dengan intonasi yang benar. Dan yang ketiga, kalian harus mampu menjawab pertanyaan seputar alamat dalam bahasa Arab. Dan yang keempat, kalian harus mampu memahami tata bahasa atau kaidah bahasa Arab tentang angka secara menyeluruh. Dan yang kelima, kalian harus mampu melakukan dialog secara sederhana dengan tata bahasa atau kaidah bahasa Arab yang baik dan yang benar. Nah, itulah informasi yang harus kalian pahami terkait dengan pembelajaran kita di bab 1 ini, yaitu tentang alamat atau al-unwanu. Di sini ada peta konsepnya. Kalian bisa lihat di sini materi kita tentang alamat atau al-unwan.
ya. Al-unwan itu artinya alamat. Nah, di sini ada an-nasyat, ya, artinya aktivitas atau kegiatan pertama, ya. An-nasyatul ula atau an-nasyatul awal. Ya, di sini ada 3, ada taqdimun nas, ada al-mufradat wa tadribat, ada istima'un nas. Taqdimun nas yaitu berkaitan dengan permulaan teks atau awal teks, ya. Dan nanti ada al-mufradat wa tadribat, ada kosakata, ya, ada juga latihan-latihan, kemudian ada istima'un nas, mendengarkan teks. Nah, di an-nasyat yang kedua itu ada fahmun nas, kalian harus memahami teks yang nanti akan kita pelajari. Kemudian juga ada tahlilun nas, artinya kalian harus bisa menganalisa teks bacaan, ya. Lalu yang ketiga an-nasyatu tsalits, aktivitas yang ketiga di sini ada at-ta'birul muwajjah jama'yan, artinya di sini kita akan mencoba untuk mengekspresikan secara bersama-sama, entah dengan kita berdialog bersama-sama, dengan kita mengucapkan kata-kata bahasa Arab dengan bersama-sama. Nah, dan di pada kegiatan yang keempat, ya, an-nasyatu rabi', di sini ada at-ta'birul muwajjah dzatiyan. Kalau tadi bersama-sama, sekarang secara individu atau sendiri-sendiri kalian harus bisa mengekspresikan, mengungkapkan dari pelajaran-pelajaran yang akan kita pelajari. Kita lanjut. Nah, di sini darsul awwalu al-unwanu. Pelajaran yang pertama itu tentang alamat, ya. Al-unwan bima'na bil Indonesia alamat, ya. Kita masuk ke kegiatan pertama, asyatul ula. Yang pertama, undur wastami' wa'id. Undur artinya perhatikan, ya, atau lihat. Wastami' dengarkan, ya. Wa'id, ya, maksudnya diulangi, ya. Di sini ada lihat, dengarkan, dan ulangi hiwar di bawah ini. Hiwar itu artinya dialog, ya. Al-hiwaru artinya dialog. Nah, Ali sedang berkenalan dengan Sulaiman dan menanyakan alamat rumahnya. Sini ada dialog antara Ali dengan Sulaiman, di mana Ali berkenalan dengan Sulaiman lalu menanyakan tempat tinggalnya di mana. Oke, kita akan mulai dialog ini. Kita akan baca bersama-sama. Sini ada Ali, ada Sulaiman, ya. Pertama Ali dulu yang bicara. Assalamualaikum. Lalu dijawab oleh Sulaiman, Waalaikumsalam. Ali menanyakan kabar, kaifa haluka. Ya, kalau untuk laki-laki kaifa haluka, ya. Nah, tapi kalau untuk perempuan nanti jadinya domirnya dirubah menjadi ki, kaifa haluki, ya. Kalian mungkin sudah paham, kaifa haluk artinya apa kabarmu, ya. Lalu Sulaiman menjawab bi khairin walhamdulillah, ya, yang artinya kabar baik, alhamdulillah. Lalu Ali bertanya lagi kepada Sulaiman, aina baituka ya Sulaiman. Aina artinya di mana, bait, ya, itu rumah, ya. Kalau ka tadi domir untuk kamu, ya.
pertanyaannya, di mana rumahmu wahai Sulaiman? Lalu Sulaiman menjawab, baiti fi syari' Ahmad Yani raqmu tis'ah. Baiti fi syari' Ahmad Yani raqmu tis'ah. Rumahku berada di jalan Ahmad Yani nomor 9. Ya. Baiti artinya rumahku, bait artinya rumah, ya domir di sini untuk menunjukkan kata saya, fisyari' bimakna alamat, ya, atau jalan, fisyari' di jalan, Ahmad Yani, rokmu itu artinya nomor, tis'ah 9. Ya, jadi rumahnya Sulaiman itu berada di Jalan Ahmad Yani nomor 9. Kemudian Ali bertanya lagi, kam raqmu hatifika. Kam itu menunjukkan pertanyaan berapa. Ya. Berapa nomor teleponmu? Ya, hatif itu telepon. Berapa nomor teleponmu? Lalu dijawab oleh Sulaiman, raqmu hatifi, nomor telepon saya, ya, sebagaimana bahasa Indonesia ditulis dari kiri sama, ya, 0 tamania khamsah sab'ah salasah arba'ah isnan wahid sittah tis'ah. Ya, artinya 0857342169. Ya. Nah, ini nomor teleponnya Sulaiman, dijawab oleh Sulaiman. Raqmu hatifi sifrun atau 0 tamania khamsah sab'ah thalitha arba'ah isnan wahid sittah dan tis'ah. Ya, 6 itu sittah, ya, jangan sampai terbalik nih. 6 sittah, 9 tis'ah. Oke. Nah, lalu nanti kalau bisa kalian peragakan, ya, dialog di atas dengan orang-orang yang ada di sekitar kalian, bisa dengan kakak kalian di rumah, ya, orang tua kalian, atau tetangga, atau bahkan teman yang sedang main di rumah, silahkan. Nah, yang kedua di sini ada lagi perintah undur wastami' wa a'id. Lihat dan dengarkan lalu ulangi. Nah, ini ada gambar rumah, ya, baitun artinya rumah. Nah, sementara syari', nah ini jalanan, ya, jalanan, nah itu artinya syari', ya. Nah, kemudian ada gambar telepon, nah, bahasa Arabnya hatif, ya, hatifun, telepon. Oke, nah sekarang kita belajar angka. Ya, tadi nomornya si Sulaiman itu 0 tamania khamsah sab'ah thalitha arba'ah isnan wahid sittah tis'ah. Ya, kalian bisa lihat di sini wahidun. Nah, ini rokmun. Rokmun itu angka-angka. Ini semua angka-angka, bahasa Arabnya rokmun. Ya, kalau ini angka 1, bahasa Arabnya wahidun. Kemudian ini angka 2, bahasa Arabnya ithnani atau ithnain. Nah, kemudian di sini angka 3, bahasa Arabnya salasah. Ya. Di sini
angka 4 bahasa Arabnya arba'ah, dan angka 5 bahasa Arabnya khamsah. Lalu di sini angka 6 bahasa Arabnya sittah, ya jangan sampai salah nih nanti. Ini sittah, ini tis'ah, ya 9. Nah ini 7 bahasa Arabnya sab'ah, 8 samaniyah, 9 tis'ah, 10 asyarah, ya. Kalau 0 ya sifrun atau sfer, ya titik. Kita lanjut. Nah di sini ada perintah sil, artinya cocokkanlah atau sambungkanlah. Nah misalkan di sini nomor 1, ya tulisannya tis'ah, berapa tadi, ya artinya tis'ah. Coba kita cari di sini, mana tis'ah. Nah ini 9. Nah, berarti kita cocokkan dengan angka 9. Mana ada gak angka 9? Nah ada. Ini ya kita cocokkan dengan ini, ya ini kita cocokkan dengan ini. Oke. Nah terus hatif, hatifun, artinya apa tadi hatif? Telepon. Mana gambar telepon? Nih kita cocokkan lagi gambar telepon, ya ini kita cocokkan dengan ini. Oke. Terus nomor 3 syari'. Syari' artinya apa tadi? Jalan. Nah mana jalan, gambar jalan. Nah ini berarti ini kita cocokkan dengan ini. Oke. Nah baitun, baitun artinya rumah. Mana gambar rumah? Ini yang di atas. Kita cocokkan baitun, ya kita cocokkan gambar apa tulisan baitun dengan mana nih? Sebentar, maaf. Oke. Tadi syari, ya dengan ini. Nah baitun ini, ya kita cocokkan ini dengan, oke maaf, ya nanti baitun kalian bisa cocokkan dengan yang di atas. Kemudian di sini ya di sini salah satu, ya, kalian bisa cocokkan dengan angka 3, ya ini. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Nah sekarang ini seharusnya di scan ada barcode-nya, tapi berhubung apa namanya keterbatasan media, ya kita cukup sebutkan saja. Ini angka 5 tadi bahasa Arabnya berapa? Khamsa. Kemudian angka 9 bahasa Arabnya adalah tis'ah. Angka 8 bahasa Arabnya samanya. Angka 7 bahasa Arabnya sab'ah. Angka 6 bahasa Arabnya sittah. Angka 4 bahasa Arabnya arba'ah. 1 bahasa Arabnya wahidun. 3 bahasa Arabnya salah satun,
ya, 10. Bahasa Arabnya asyaratun, 2. Bahasa Arabnya itnani, 4. Arba'ah, ini juga arba'ah. Oke. Kita lanjut. Nah, itu pembelajaran aktivitas yang pertama tadi sudah kita pelajari bersama-sama, ya, mengenai percakapan dialog antara Ali dengan Sulaiman, dan juga kita sudah belajar angka dari angka 1, dari angka 0 sampai angka 10. Nah, sekarang lanjut kita ke aktivitas yang kedua. Nasyatut tsani, ya. Aktivitas yang kedua. Unzur waqra. Ya, di sini kalimat perintah. Kalian harus lihat. Unzur, lihatlah, waqra, dan bacalah. Ya, di sini ada teks, ada nas yang berkaitan dengan alamat, ya. Hada unwani, ya, artinya ini alamatku, ya. Ismi Hasan, ana tilmidun fil madrasatil ibtidaiyatil islamiyatil hukumiyati, ya. Lanjut. Al madrasatu fi syari' Sukarno raqmu 10, wa raqmul hatifi 0, 2, 8, 5, 4, 1, 2, 5, terus 7, 5, ya. Hada baiti, baiti qaribun, ya. Bait, ini lihat, baiti qaribun minal madrasati, baiti fi syari Ahmad Yani raqmu 3, hadza sadiqi ismuhu Husainun, huwa tilmidun fil madrasatil ibtidaiyatil islamiyatil ahliyati, al madrasatu fi syari' Imam Bonjol raqmu 5, raqmu hatifiha 0, 2, 8, 5, 7, 1, 5, 3, 9, 2. Wa baitu Husain fi syari' Hasanuddin raqmu 3, wa hadhihi sadiqati ismuha Aisyah, hiya tilmidun fil madrasatil ibtidaiyatil islamiyatil hukumiyati, wa unwanu baitiha fi syari' Sudirman raqmu 8, ya. Itu terkait dengan teks, ya. Nah, sekarang kita terjemahkan bersama-sama. Ismi Hasan, artinya apa? Nama saya Hasan. Ana, ya, dari sini ana tilmidun. Oke, kita coba terjemahkan dari sini. Ana, ya, ana tilmidun. Maaf nih, ada yang salah nih. Ya,
Ana tilmidun fil madrasatil ibtidaiyatil islamiyatil hukumiyati. Artinya di sini ya, maksud dari kata ana di sini adalah artinya saya. Tilmidun artinya seorang murid atau siswa. Saya murid fil madrasatil ibtidaiyatil islamiyatil hukumiyati. Ya, madrasah artinya sekolah, ibtidaiyah artinya permulaan, ya, Islam, ya, agama Islam, hukumiyah artinya pemerintah. Nah, maksudnya apa? Ana tilmidun fil madrasatil ibtidaiyatil islamiyatil hukumiyati. Saya seorang murid di sekolah dasar atau di MI, di madrasah ibtidaiyah Islam negeri, ya. Al-hukumiyah itu bisa berarti negeri, ya, karena punya pemerintah, kan maknanya hukumiyah itu pemerintah. Nah, kemudian al-madrasatu fi syari Soekarno Rokmu Asyarah, ya. Al-madrasatu sekolah, ya, Fisyari Soekarno, berada di Jalan Soekarno Rokmu Asyarah nomor 10, ya. Kemudian Rokmul Hatifi dan nomor teleponnya, ya, 09 Samaniyah Khamsah Arba'ah Wahid Isnin Khamsah Sab'ah Khamsah, ya. Ini kode wilayah biasanya 0285 412575. Kalau nomor memang bacanya dari kiri, ya, karena tulisannya pun dari kiri, ya, bukan dari kanan, ya. 123 bukan dari kanan ke kiri, tapi dari kiri ke kanan. Hada baiti, ini adalah rumahku. Baiti koribun minal madrasati, ya, rumahku dekat. Koribun itu artinya dekat, ya, minal madrasati dari sekolah, ya, rumahku dekat dari sekolah. Baiti fi syari Ahmad Yani Rokmu Talasa, rumahku ada di Jalan Ahmad Yani nomor 3, ya. Nah, ini kata si kata si Hasan, ya, yang tadi memperkenalkan diri di awal kata nih, Ismi Hasan, dia bilangnya, ya, rumahnya berada di Jalan Ahmad Yani nomor 3. Nah, dia memperkenalkan seorang temannya. Hada sodiqi, ini adalah sahabatku. Sodiqi itu, ya, sodiqun artinya sahabat atau teman. Hada sodiqi, ini adalah temanku. Ismuhu Husainun, ya, namanya adalah Husain. Huwa tilmidun, dia adalah seorang murid atau seorang siswa fil madrasatil ibtidaiyatil islamiyatil ahliyati, di sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah Islam. Al-ahliyah itu artinya swasta, ya. Kalau tadi, ya, kalau tadi al-hukumiyah di sini artinya negeri. Nah, kalau di sini al-ahliyah artinya swasta, ya. Nah, kita lanjut. Al-madrasatu fi syari Imam Bonjol Rokmu Khamsah,
Sekolahnya berada di Jalan Imam Bonjol nomor 5. Rokmu hatifiha, nomor telepon sekolahnya. Nah, H ini untuk menunjukkan kepada sekolah al-madrasah. Ya, rokmu hatifiha, ya, nomor teleponnya 0 samania khamsa sab'ah wahid khamsah salasa tis'ah ithnan. Nah, jadi nomor teleponnya 0285 715392. Wa baitu Husainin fi syari Hasanuddin raqmu thalatha. Nah, sementara rumahnya dan rumahnya si Husain itu berada di Jalan Hasanuddin nomor 3. Ya, itu kata si Hasan memperkenalkan temannya yang bernama Husain. Lanjut, wahadihi shadiqati, dan ini adalah teman perempuanku. Ya, kata si Hasan. Kalau tadi shadiq, shadiqi, ya tadi ini yang ini shadiqi, ya itu teman laki-laki. Nah, sementara yang sekarang ini shadiqati ada taknya, karena ada taknya itu teman perempuan. Wahadihi, dan di sini dengan dikatakan isyarah hadhihi, biasanya untuk menunjukkan kata muannas. Ya, wahadihi sodiki, dan ini adalah teman perempuanku. Ismuha Aisyah, namanya adalah Aisyah. Hiya tilmidun fil madrasatil ibtidaiyatil islamiyatil hukumiyati. Dia, ya kalau perempuan hiya pakainya, kalau laki-laki tadi huwa. Ya, nah itulah bedanya. Ya, kalau laki-laki menunjukkan kata ganti itu dengan huwa, kalau perempuan dengan hiya. Hiya tilmidatun fil madrasatil ibtidaiyatil islamiyatil hukumiyati. Dia adalah seorang murid di sekolah dasar, ya, atau di madrasah ibtidaiyah Islam negeri, ya, al-hukumiyah negeri. Wa unwanu baitiha, dan alamat rumahnya Aisyah, ya haknya ini kembali ke yang paling dekat, ya biasanya gitu. Fi syari' Sudirman Raqmu Tsamaniyah, ya, dan rumahnya dan alamat rumahnya si siapa tadi, Aisyah, itu di Jalan Sudirman nomor 8. Ya, nah ini tugas kalian 1 sampai 5 tolong dikerjakan, ya. Nanti kalau sudah silahkan boleh seperti biasa kalian kirim. Nah, insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan lanjut di aktivitas 3 dan aktivitas 4. Oke, baiklah anak-anakku sekalian, mungkin kiranya cukup sampai di sini pembelajaran kita. Jangan lupa tugas kalian, ya, pada kesempatan kali ini adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Ya, ma'unwanu madrasati Husain, di mana alamat sekolahnya Hasan. Ya, terus yang kedua, hal baitu Hasanin qaribun minal madrasati, apakah rumahnya si Hasan dekat dari sekolah. Nah, ini harus kalian baca lagi nanti teksnya. Nah, ini yang ketiga, Mas Musadiqi Hasan, siapa nama sahabat laki-laki, ingat Sadiqi bukan pakai ta. Nah, kemudian yang keempat, hal Aisyah tilmidun fil madrasatil ibtidaiyatil islamiyatil hukumiyati. Ya. Nah, yang kelima, ma'unwanu baiti Husain, ya, di mana alamatnya si Husain. Oke, baik, teman-temanku sekalian,
anak-anakku yang dirahmati Allah. Mungkin kiranya sampai di sini pembelajaran kita, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Allahumma fiqil aqwamit thariq. Semoga bermanfaat video pembelajarannya. Jangan lupa tugasnya, tetap jaga kesehatan, tetap jaga kondisi badan, jangan terlalu banyak megang gadget ataupun HP. Terus juga silahkan kalian belajar sekuat kalian, semampu kalian, tapi ingat jangan sampai melemahkan semangat kalian dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.